Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi dimanapun Anda berada yang menempuh mata kuliah hukum komersial. Di pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang merger, akuisisi, dan konsolidasi. Demikian saya sampaikan kepada adik-adik sekalian materinya. Bentar saya share ya. Ini adik-adik sekalian. Materi kali ini adalah bicara tentang merger, akuisisi, dan konsolidasi, di mana materi tentang apa namanya merger. Merger itu didefinisikan atau penggabungan ya secara hukum itu didefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan yang lain yang lebih telah ada. Terus akibat dari merger ini seluruh aktiva atau aset, pasiva atau kewajiban dari perseroan yang menggabungkan diri akan beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan. Dan 100 badan hukum dari perseroan yang menggabungkan diri berakhir atau bubar secara hukum. Dasar hukum dari merger ya, akuisisi dan konsolidasi itu hampir sama. Pertama adalah di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas ya, yang mengatur tentang merger, akuisisi dan konsolidasi, tetapi tentang merger ini diatur di pasal 9 dan juga pasal sampai sampai hingga sampai 111 di Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ada juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau Undang-Undang Anti Monopoli ya, itu di pasal 28 sampai 30 itu juga mengatur tentang merger, di mana tujuan dari merger, akuisisi dan konsolidasi ini tentunya tidak boleh melakukan monopoli atas sebuah industri. Tentunya ini diawasi dan harus mendapatkan tujuan dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU yang juga berwenang membatalkan merger ya, jika ditemukan pelanggaran, misalnya pelanggaran dalam hal melakukan monopoli. Terus ada juga peraturan pemerintah nomor 27 tahun 98 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perseroan terbatas, yaitu mengatur pedoman teknis pelaksanaan merger termasuk prosedur, persetujuan, dan pemberitahuan kepada pihak yang terkait ya. Terus ada juga peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU nomor 3 tahun 2019 di mana mengatur tentang tata cara penilaian terhadap merger yang dapat mengakibatkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Tujuannya adalah supaya usaha ini tidak dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu sehingga mengakibatkan persaingan usaha itu tidak sehat yang ujung-ujungnya akan merugikan konsumen. Terus ada lagi peraturan yang lebih khusus dalam hal ini adalah mengenai merger, itu di peraturan pemerintah nomor 28 tahun 99 dan juga peraturan-peraturan pelaksana lainnya. Berikutnya adalah syarat dan ketentuan merger di Indonesia. Untuk syarat, pertama harus perusahaan yang dilakukan itu tentunya harus dalam bentuk perseroan terbatas. Terus ada untuk merger ya wajib memperhatikan kepentingan pertama, kepentingan perseroan itu sendiri, para pemegang saham minoritas harus diperhatikan, terus karyawan perseroan, kreditur, mitra usaha lainnya. Terus juga masyarakat dalam hal ini adalah konsumen yang berdampak kepada persaingan usaha yang mungkin itu dampak daripada ya, aksi merger tersebut. Terus juga syarat-syarat eh, tersebut ya bersifat kumulatif. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi, merger tidak dapat dilaksanakan atau batal demi hukum. Jadi syarat-syarat tersebut itu harus dipenuhi dan
tidak boleh ditinggalkan satupun. Terus ada prosedur dan ketentuan merger. Pertama, direksi perusahaan menyusun rencana merger yang memuat minimal nama, kedudukan setiap perseroan, alasan mergernya apa, serta penjelasan direksi terkait hal tersebut. Terus acara rencana merger harus diumumkan secara terbuka melalui surat kabar dan disampaikan tertulis kepada karyawan paling lambat 30 hari sebelum dilaksanakan RUPS. Terus RUPS harus menyetujui merger dengan uh, quorum ya, dengan jumlah secara sesuai berdasarkan pasal 89 UUT ya. Misalnya 3/4 bagian dari jumlah saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Jika ada pemegang saham yang tidak setuju, mereka berhak meminta sahamnya dibeli dengan harga wajar yang sesuai. Terus kreditur memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap secara rencana merger tersebut. Ada juga setelah setuju RUPS ya, keputusan merger dituangkan dalam akta merger di hadapan notaris. Selain akta merger diberikan kepada Kementerian Hukum dan HAM ya untuk dapat mendapatkan pengesahan aksi merger tersebut. Terus perusahaan wajib memberitahukan merger kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU paling lambat 30 hari kerja sejak merger berlaku secara efektif secara hukum ya, khususnya jika memenuhi kriteria nilai aset atau penjualan tertentu. Terus ada ketentuan khusus di mana ketentuan khusus itu tentang apa namanya diperlukan persetujuan dari instansi terkait ya. Nah, ternyata adalah apa namanya Komisi Persaingan Usaha. Terus uji tuntas harus dilakukan. Itu adalah sangat untuk memastikan tidak ada masalah hukum yang tersembunyi yang berakibat atau mungkin menjadi alasan dilakukannya merger tersebut. Harus fair gitu loh. Terus struktur merger harus dapat harus tepat, sorry, harus tepat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentunya. Terus kepatuhan terhadap regulasi anti monopoli dan perlindungan hak karyawan juga harus dijaga. Ini adalah contoh perusahaan-perusahaan yang melakukan merger, misalnya di tahun 2022 itu Indosat sama Tri Indonesia itu melakukan merger perusahaan telekomunikasi menjadi PT Indosat Aerindo Hightechson. Nah, itu yang resmi tahun 2022. Terus ada Gojek Tokopedia, Ipo Karawaci, terus apa namanya, dan JNT Niaga. Terus yang paling fenomenal yang apa namanya sangat mungkin kita rasakan adalah muncullah dengan Bank Syariah Indonesia. Itu penggabungan dari tiga bank syariah yang ada di Indonesia, Bank BUMN. Ya, ini adalah Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah BNI, Syariah BNI ya. Terus ada Bank BRI Syariah. Itu pasti pada bulan Februari tahun 2021 pasca pada saat COVID itu ya. Mungkin Anda sudah apa namanya masih masih teringat. Nah, ya kan. Terus berikutnya adalah bicara tentang akuisisi, di mana menurut pasal 109 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja, akuisisi adalah perbuatan hukum yang menyebabkan beralihnya pengendalian. Nah, ingat ya, pengendalian atas perseroan yang diambil alih. Jadi pengendalian itu beralih pada pihak yang mengakuisisi. Demikian juga peraturan nomor 57 tahun 2010 itu juga mendefinisikan pengambil alihan sebagai tindakan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut. Sebenarnya istilah bahasa Latin dari akuisisi itu adalah dari acquisitio ya, atau bahasa Inggrisnya acquisition ya, acquisition ya, yang berarti memperoleh atau mengambil alih sesuatu. Dalam hal ini adalah kontrol modal atau saham perusahaan ya, perusahaan lain ya, menjadi kontrol perusahaannya.
Ini adalah ciri akuisisi pertama dilakukan oleh badan hukum atau perseroan terbatas, mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perusahaan yang diakuisisi, terus tidak menghilangkan status badan hukum perusahaan yang diakuisisi. Jadi kedua perusahaan entitas secara eksis, secara entitas ya, secara hukum sesuai dengan entitas yang terpisah. Terus pengambil alihan dapat berupa pembelian saham atau aset perusahaan lain ya. Jadi jenis-jenis akuisisi itu ada yang jenis apa namanya horizontal, ada vertikal, terus konglomerasi. Kalau horizontal itu berarti dengan bidang bisnis yang sama ya, tujuannya adalah misalnya kayak Indosat tadi ya, itu tujuannya adalah untuk meningkatkan pangsa pasar, keunggulan lain-lain, tetapi bidangnya sama-sama telekomunikasi. Tetapi kalau vertikal ya, vertikal itu tujuannya adalah untuk mengkoordinasikan elemen perusahaan. Misalnya sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi, dia harus mengamankan bidang bahan baku, maka dia bisa membeli perusahaan yang menyediakan bahan baku. Atau ketika perusahaan itu membutuhkan distribusi, maka dia bisa apa namanya membeli perusahaan distribusi atau membeli perusahaan yang mengirim barangnya atau ekspedisi dan lain-lain. Terus ada lagi jenis akuisisi yang sifatnya konglomerasi. Konglomerasi itu intinya adalah menggabungkan menjadi grup. Misalnya yang mungkin dikenal di Indonesia itu adalah MNC Group, yang dimana MNC dulu itu fokus kepada media, terus kepada pialang saham, yang saat ini melakukan beberapa akuisisi perusahaan-perusahaan yang lain, bisa perusahaan properti, perbankan, atau perusahaan-perusahaan di bidang lain yang mungkin dianggap oleh oleh pemilik itu adalah menguntungkan untuk konglomerasi. Ya, itu untuk ciri-cirinya. Terus konsolidasi. Konsolidasi itu adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih yang menggabungkan diri untuk membentuk perseroan baru. Lalu tadi kan apa namanya tidak membentuk perseroan baru secara anu ya, secara langsung ya. Kalau ini ketika melakukan konsolidasi itu sudah apa namanya tujuannya adalah menggabungkan diri yang tujuannya adalah membentuk perseroan baru, di mana seluruh aktiva, pasiva, perseroan itu menggabungkan diri beralih kepada perseroan baru tersebut ya, dengan status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir secara hukum ya. Jadi beda ya, beda walaupun hampir mirip-mirip gitu, seperti itu. Terus syarat dan proses konsolidasi. Konsolidasi harus dilakukan melalui perjanjian ya penggabungan yang disetujui oleh rapat umum pemegang saham masing-masing. Nah, kalau ini ada rapat umum pemegang saham masing-masing ya, yang kalau akuisisi tadi nggak perlu ada RUPS, jadi langsung kepada entitas saham pengendali langsung melakukan take over atau apa namanya pembelian langsung gitu ya. Terus ada lagi pengumuman rencana konsolidasi itu juga harus disampaikan kepada para pemegang saham, kreditur, karyawan, serta diumumkan secara terbuka. Terus setelah persetujuan, akta konsolidasi dibuat di hadapan notaris dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan. Nah, ini yang paling penting, yang berkaitan dengan konsolidasi jika melebihi nilai tertentu, itu wajib melapor dan mendapatkan teguran dari KPPU. Karena kalau dianggap terlalu besar, itu akan berdampak kepada monopolistik atau melakukan monopoli dengan industri tertentu. Itu ya, itu bisa dibatalkan di apa konsolidasinya oleh KPPU ya. Terus perlindungan hak karyawan dan pihak terkait. Dalam proses konsolidasi ini perusahaan wajib memperhatikan hak-hak karyawan sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerjaan dan juga Undang-Undang Perseroan Terbatas, termasuk hak atas kompensasi jika terjadi PHK akibat konsolidasi tersebut. Terus harus melakukan perlindungan terhadap kreditur dan pemegang saham minoritas juga menjadi bagian dari
ketentuan hukum yang harus dipenuhi. Itu ya yang penting ya. Terus ada larangan dan sanksi. Konsolidasi yang berpotensi menimbulkan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat ya dilarang dapat dibatalkan oleh KPPU sesuai dengan Undang-Undang Anti Monopoli nomor 5 tahun 99 dan peraturan KPPU nomor 3 tahun 2019. Seperti itu. Nah, ini adalah perbedaan antara merger, konsolidasi, dan akuisisi. Itu ada definisi status perusahaan, ya, di mana kalau merger itu perusahaan penerima penggabungan tetap ada, ya. Perusahaan yang menggabungkan bubar tapi tanpa dilikuidasi. Terus kalau konsolidasi, semua perusahaan yang menggabung bubar kabeh, ya kan, menjadi perusahaan yang baru. Tapi kalau untuk akuisisi, perusahaan yang mengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi tetap eksis, nah, dengan entitas terpisah. Itu yang paling-paling apa namanya kentara. Untuk Aktiva beralih ke perusahaan penerima penggabungan berdasarkan titel umum, itu yang merger. Tetapi untuk konsolidasi beralih ke perusahaan baru hasil konsolidasi berdasarkan titel umum, ya. Terus tidak berubah kalau yang akuisisi. Oke ya. Ini adalah contoh misalnya untuk merger antara Indosat Tri menjadi Indosat Aerindo High Texon itu ya. Terus kalau konsolidasi Bank Mandiri yang membentuk peleburan dari beberapa bank BUMN ketika pasca krisis 98 tersebut. Terus kalau akuisisi misalnya akuisisi yang dilakukan oleh Aqua oleh Danone atau Pizza Hut oleh Coca-Cola mungkin yang paling besar yang mungkin Anda produknya juga Anda konsumsi itu ya. Untuk persetujuan kalau merger RUPS itu merupakan persetujuan yang penggabungan harus disetujui oleh merger. Jadi intinya merger itu harus disetujui oleh RUPS ya. Nah, untuk konsolidasi RUPS masing-masing perusahaan menyetujui konsolidasi dan pengesahan badan hukum baru tersebut. Ya, itu untuk apa namanya konsolidasi. Tetapi untuk akuisisi persetujuan RUPS perusahaan mengakuisisi izin otoritas terkait. Artinya gini. Jadi kalau akuisisi itu tidak wajib untuk melakukan atau mendapatkan persetujuan dari RUPS ya. Walaupun memang untuk pengeluaran pengeluaran apa namanya yang cukup besar untuk membeli sebuah perusahaan itu adalah bisa dilakukan dengan rapat umum pemegang saham luar biasa misalnya. Tetapi harus diperhatikan karena akuisisi ini sangat rawan terhadap undang-undang anti monopoli, maka harus mendapatkan persetujuan dari pihak terkait. KPPU atau kalau perbankan itu dari Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan seperti itu adik-adik. Mungkin terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Anda bisa apa namanya memberikan sanggahan, komentar, pertanyaan di apa link ya, nanti di link LMS ya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.